Pada salah satu negara bagian Amerika di awal abad 20 di suatu wilayah bernama Alaska, seseorang dengan kereta anjingnya terlihat sedang menempuh sebuah perjalanan di suatu daerah bersalju tebal yang luas dan hampa. Ya, itulah dia, seorang pria bernama Leonhard Seppala. Dan tidak lupa, tokoh utama kita, seekor anjing bernama Togo. Ya, itulah tokoh utama kita, seekor anjing yang memimpin anjing-anjing penarik kereta. Seekor anjing yang menjadi penentu arah jalannya kereta. Pria itu sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya setelah berpergian jauh entah kemana. Terlihat mereka sedang berjuang keras dalam perjalanan itu, menghadapi dinginnya alam yang tidak karuan, menghadapi medan yang menantang, dan yang pasti mereka sempat melihat bahwa badai akan datang. Sungguh perjalanan yang sangat mengerikan. Scene pun berganti pada sebuah pertemuan. Sebuah pertemuan sekumpulan orang dewasa yang tengah dipenuhi perasaan khawatir dan kebingungan di suatu daerah bernama No. Ya, mereka khawatir dan bingung akan keadaan anak-anak mereka. Sebuah penyakit yang menyerang anak-anak secara mendadak dan tidak terduga mewabah di daerah itu. Sebuah wabah penyakit yang beresiko kematian. Kebingungan mereka bertambah setelah mengetahui wabah itu butuh penanganan secepatnya. Tidak hanya itu, serum untuk mengatasi wabah itu berada pada daerah yang bernama Nenana, di mana perjalanan yang jauh, daerah mereka yang terpencil, dan tidak adanya akses transportasi menjadi suatu teka-teki. Bagaimana dengan pesawat? Ucap salah satu petinggi, jika transportasi darat tidak memungkinkan, kita dapat membawa serum itu dengan menggunakan pesawat. Tapi tiba-tiba seseorang dengan lantang menyanggah pernyataan itu. Ya, ternyata itulah kampung halaman Seppala. Pria itu pun menegaskan, sebuah badai yang mengerikan dan tidak biasa akan terjadi. Sebuah badai yang sempat ia lihat pada scene awal tadi. Sebuah badai yang akan menyerang daerah tersebut selama beberapa hari. Hal itu tidak memungkinkan suatu penerbangan terjadi. Begitulah ucap Seppala. Masih dalam situasi kebingungan, salah satu warga di sana bergumam, "Bagaimana dengan kau, Seppala?" Ya, warga di sana semua tahu hanya Seppala dan anjingnya Togo yang pernah melewati badai seperti ini. Dan satu-satunya rute tercepat untuk pergi ke Nenana adalah medan yang biasanya Seppala dan Togo lalui. Medan mengerikan yang diperlihatkan pada scene awal tadi. Seppala terdiam, memasang muka sinis pada orang itu, lalu ia pun pergi. Dan pertemuan itu pun berakhir, masih meninggalkan sebuah misteri. Seppala yang sudah sampai di tempat tinggal tercintanya melanjutkan kegiatan di ladang. Ditemani sang istri, Constance Seppala, mereka pun berbincang mengenai serum yang dibicarakan banyak orang. "Apakah kau berangkat?" tanya wanita itu kepada Seppala. Lalu Seppala yang hanya terdiam menghentikan pekerjaannya dan mengajak istrinya berbincang di dalam rumah agar suasana sedikit lebih tenang. Dan terjadilah suatu perdebatan. Wanita itu keberatan jika Seppala dan Togo menerima tanggung jawab itu. Keberatan akan perasaan khawatir dan gelisah yang pernah dialami dulu itu kembali. Khawatir akan keadaan suami dan anjing tercintanya di tengah badai yang sangat mengerikan itu kembali terjadi. Tampaknya trauma sedang wanita itu alami. Di lain sisi, sebenarnya
Sepala juga tidak ingin mengemban tanggung jawab itu. Tetapi setelah ia sempat melihat kondisi anak-anak di rumah sakit tadi siang, ia merasa agak sedikit bimbang. Dia iba melihat kondisi anak-anak yang dulunya ceria dan periang, sekarang hanya bisa terbaring lemas di rumah sakit menunggu bantuan datang. Tidak lama perdebatan mereka terhenti. Seorang berkunjung ke rumah. Seorang petinggi bernama George memberitakan sesuatu yang menambah keyakinan Sepala untuk mengemban kewajiban itu. Sesuatu yang seketika menciptakan keheningan di rumah itu. Sigmund berpindah ketika Sepala sedang menyiapkan kereta anjingnya. Ya, pria itu akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko melakukan kewajiban itu. Dengan wajah yang basrah, Constance terpaksa menghargai keputusan itu. "Tolong jaga suamiku dan jaga dirimu," ucap wanita itu sambil mengelus Togo. Lalu, pria itu pun berangkat. Dan wanita itu terpaksa berpisah dengan suami dan anjing tercintanya. Terpaksa merasakan dan menghadapi perasaan khawatir dan gelisah itu kembali. Bagaikan seorang pahlawan, semua mata tertuju pada Sepala dan anjing-anjingnya. Seolah melihat suatu harapan. Suatu harapan yang menjadi jawaban teka-teki sebuah permasalahan. Secara perlahan, Sepala dan anjingnya meninggalkan area perkampungan dan memasuki medan pertempuran. Medan pertempuran antara Sepala dan anjingnya dengan gumpalan badai yang sangat mengerikan. Kemudian, kita dibawa pada 12 tahun yang lalu, ketika Togo kecil memiliki kondisi tubuh yang tidak stabil. Kondisi yang menunjukkan anjing itu terlihat gagal beradaptasi. Bahkan Sepala berniat untuk memberikan anjing itu kepada orang lain. Dia itu yakin anjing itu tidak bisa bertahan hidup pada kondisi alam yang dingin. Tetapi Konstan menolak pernyataan itu. Wanita itu yakin kondisi ini hanyalah proses beradaptasi. Terlihat wanita itu begitu menyayangi dan mengasihi anjing itu seperti anaknya sendiri. Masih pada timeline yang sama, terlihat Togo kecil yang sudah berhasil beradaptasi terhadap kondisi. Bahkan terlihat anjing itu gesit dan penuh aksi. Anjing itu suka berlari. Tapi walaupun seperti itu, Sepala masih membenci. Anjing itu selalu mempersulit kegiatannya sehari-hari. Maka dari itulah, mulai hari itu, ia benar-benar memutuskan untuk memberikan anjing itu kepada orang lain. Tapi tidak lama, orang itu kembali. Seperti Sepala, orang itu muak karena Togo terlalu aktif dan banyak berlari, hingga malah menyusahkan dirinya sendiri. Lalu scene berpindah kembali pada timeline utama. Terlihat Sepala dan anjingnya berjuang bertahan diri dari dahsyatnya dingin angin Alaska. Tidak hanya itu, demi mempersingkat waktu perjalanan, ia rela melewati medan terjal yang mengerikan luar biasa. Medan terjal yang sekarang dilalui oleh mereka. Sebuah medan terjal yang mengarahkan mereka pada suatu kendala. Ya, Togo yang mengetahui suatu bahaya di depan sana berhenti berlari dan menggonggong ke arah Sepala. Sepala yang kaget lalu berusaha menghambat laju kereta. Namun, medan yang sangat terjal membuat perjuangan mereka hampir sia-sia. Ya, Sepala hampir gagal menghambat laju kereta. Mereka
hampir celaka. Tetapi keberuntungan masih berada pada pihak mereka. Karena sebuah kerjasama, akhirnya mereka berhasil menghindari kematian yang sudah berada di depan mata. Walaupun itu harus dibayar dengan kaki Togo yang sedikit terluka. Maka dari itulah mereka beristirahat pada suatu rumah milik suku lokal di sana. Terlihat Togo yang sedang tertidur lelap berada di pangkuan seorang wanita. Dan wanita itu berkata dengan bahasa asing yang menunjukkan keadaan Togo sedang tidak baik-baik saja. Ya, jantungnya berdetak tidak biasa. Perkataan yang seketika membuat Sebala menghentikan kegiatannya. Lalu kemudian Sebala menanyakan apa yang wanita itu katakan pada seorang laki-laki yang bisa berbahasa Inggris sepertinya. Namun demi ketenangan Sebala, laki-laki itu terpaksa berbohong dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kembali lagi pada timeline 12 tahun yang lalu, ketika Sebala sedang akan berangkat untuk melatih anjing-anjingnya berlari menarik pedati, terlihat Togo kecil yang berada di dalam kandang berontak, ingin membebaskan diri, seolah ingin keluar dari kandang dan bergabung dengan anggota anjing untuk menarik pedati. Lalu anjing cerdik itu mencari jalan keluarnya sendiri. Togo menggali beberapa lubang, mencari lubang yang sekiranya mudah dan cepat untuk digali. Dan pada akhirnya, anjing itu berhasil membebaskan diri, berlari menuju Sebala yang sedang melatih anjing-anjing penarik pedati. Sampainya di sana, anjing itu mengganggu anjing-anjing penarik kereta yang sekaligus membuat kesal Sebala. Sebala pun berteriak yang seketika membuat Togo berhenti dari aksinya. Tetapi tidak lama anjing itu melihat sekumpulan rusa dan berlari ke sana. Hal itu membuat Sebala khawatir dan mengejarnya, yang akhirnya membuat Sebala basah kuyup tercebur ke telaga. Sungguh kejadian lucu yang seketika membuat Sebala menghela nafas dan terlihat sangat kecewa. Ketika kembali lagi di ladang, terlihat Sebala memperbaiki sebuah gudang. Ya, dikarenakan kandang sudah tidak bisa menahan Togo yang cerdiknya tidak kepalang, ia akhirnya memutuskan memasukkan anjing itu ke dalam gudang. Lalu, ketika ia kembali berangkat untuk latihan dan meninggalkan ladang, saat itulah Togo kecil beraksi di dalam gudang. Anjing itu berhasil keluar dari gudang. Dengan melihat barang-barang, Togo mencari celah lubang yang sekiranya dapat mengeluarkannya dari gudang. Dan pada akhirnya ia berhasil keluar dan pastinya berlari menyusul Sebala yang sedang latihan. Konstan yang melihatnya hanya terdiam dan tersenyum penuh kekaguman. Sungguh, itu menunjukkan Togo merupakan anjing yang cerdasnya tidak kepalang. Kembali pada timeline utama, ketika Togo dan Sebala akan melanjutkan perjalanannya. Mereka memandang tegang sesuatu yang mereka katakan sebagai tantangan sebenarnya. Ya, itulah dia. Sebuah lautan membeku yang terlihat rawan dan berbahaya. Karena alasan mempersingkat waktu, mereka pun memberanikan diri melewatinya. We band of champions! Takut
dan ngeri itulah yang mereka rasakan di tengah lautan beku yang secara tidak terduga memunculkan suatu retakan. Gigih dan berani, mereka usahakan untuk tertanam pada pikiran. Kalimat-kalimat penyemangat pun Sepala kumandangkan untuk menyemangati dirinya dan anjingnya yang sedang berjuang di tengah medan yang mematikan. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang, sang penakluk rintangan. Begitulah sekiranya yang mereka lakukan. Sungguh scene yang epik dan sangat menegangkan. Scene kembali pada 12 tahun yang lalu. Lihat, Sepala, Togo, dan istrinya sedang menaiki kereta kuda. Sepala memutuskan untuk membawa Togo menjauh dari rumahnya. Ia sudah benar-benar muak dengan Togo yang selalu mengganggu kegiatannya. Untuk kedua kalinya, mereka berusaha menyerahkan Togo pada seorang yang jauh dari perkampungan mereka. Bahkan Konstan yang sudah terlanjur menyayangi dan menganggap Togo seperti anaknya tidak bisa mengganggu keputusan suaminya. Wanita itu terpaksa rela berpisah dengan anjing kesayangannya. Namun tidak lama anjing itu kembali membuat sesuatu perkara. You go ahead and run the world. You run to be a good boy. I'll fix you nice. Entah suatu insting atau sebuah ikatan, anjing itu mengetahui bahwa saat itu adalah waktu Sepala untuk melatih anjing menarik pedati. Togo yang sedang di dalam rumah berontak dan kembali beraksi. Ia mencari celah untuk membebaskan diri. Dan pada akhirnya tidak ada lubang, kaca pun jadi. Ya, anjing itu menerobos, memecahkan kaca untuk membebaskan diri, berlari menuju Sepala yang sedang melatih anjing menarik pedati. Seperti biasanya, anjing itu berlari menghampiri pedati, mengganggu anjing-anjing dan membuat Sepala kehilangan konsentrasi. Sepala yang keheranan melihat anjing itu kembali, kemudian mengambil anjing itu dan meletakkannya di atas pedati. Namun, anjing itu memberontak. Anjing itu malah berbaris bersama anjing-anjing penarik pedati, yang pada akhirnya Sepala mengalah dan memberikan kesempatan anjing itu untuk beraksi. Good pups. It's not a sled dog, he's a lead dog. I'm going to name him Togo. Terlihat Sepala sangat bangga. Anjing yang dulunya selalu mengganggu kegiatannya, anjing yang dulunya ia benci dan tidak ia suka, sekarang menjadi kebanggaannya. Kesempatan baris demi baris Sepala berikan kepadanya. Togo berhasil membuktikan bahwa dirinya pantas untuk menjadi penarik kereta. Bahkan Togo mampu menjadi seekor anjing pemimpin tunggal penarik kereta. Sejak itulah anjing itu dinamakan Togo oleh Sepala. Togo, sang pemimpin anjing penarik kereta milik Leonhard Sepala. Kembali pada timeline utama, kali ini scene memperlihatkan para Konstan yang mendatangi petinggi dengan penuh kepanikan. Tampaknya terjadi permasalahan. Ya, petinggi Nom yang memerintahkan Sepala untuk secepatnya mengambil serum sampai ke Nenana mendapatkan pesan balasan dari petinggi Nenana. Petinggi Nenana mengatakan bahwa ia memutuskan proses pengambilan secara estafet dengan alasan kemudahan. Petinggi Nenana sudah memerintahkan 2 utusan, sehingga Sepala tidak perlu mengambil serum sampai ke tujuan. Sepala hanya perlu bertemu dengan seorang utusan di tengah perjalanan, sehingga itu dapat membersihkan waktu dan meningkatkan keselamatan masing-masing utusan. Tentu itu adalah suatu kesalahpahaman. Petinggi Nom yang menganjurkan Sepala untuk mempercepat perjalanannya. Akhirnya Sepala pun juga memilih lintasan yang tidak memerlukan waktu yang panjang, seperti medan terjal dan lautan beku yang mengerikan.
Tentu hal itu akan menjadi masalah besar jika Sepala dan utusan dari Nenana tidak berpapasan. Sebuah masalah yang malah menghambat waktu pengambilan dan mendekatkan anak-anak menghadapi resiko kematian. Sebuah masalah yang membuat Constance hanya bisa berkata semoga keajaiban dan takdir Tuhan dapat membuat mereka berpapasan. Sepala sendiri terlihat masih berjuang di tengah perjalanan. Entah kedinginan, tidak enak badan atau kelaparan, terlihat kesehatan tubuhnya terserang. Pria itu terlihat berusaha keras membuka penglihatan dan mempertahankan kesadaran. Selain itu, diperlihatkan bahwa Sepala dan utusan Nenana berada pada satu jalan. Mereka terlihat akan berpapasan. Tapi tiba-tiba anjing-anjing utusan Nenana itu melihat seorang rusa di hutan. Konsentrasi anjing-anjing itu teralihkan, sehingga membuat kereta keluar jalan dan masuk ke area hutan. Mulai dari situlah terjadi sebuah permasalahan. Ya, utusan Nenana yang masuk ke area hutan dan Sepala yang masih fokus mempertahankan kesadaran tidak menyadari bahwa mereka sempat berpapasan. Walaupun tidak lama, utusan Nenana pun menyadari dan mengejar Sepala yang sudah kebablasan. Memanggil Sepala dengan sebuah teriakan yang lantang, namun Sepala tidak mendengar teriakan yang ia usahakan. Terlihat kereta Sepala terus berjalan. Di tengah suasana yang sudah dipenuhi rasa kegagalan, di tengah kabut yang menghalangi pandangan, Sepala membalikkan badan, berjalan menghampiri utusan itu, dan pada akhirnya mereka berpelukan. Keajaiban yang dibicarakan Constance akhirnya menjadi suatu kenyataan. Keajaiban yang menyelamatkan suatu harapan. Scene beralih pada Sepala dan utusan Nenana yang berada pada gubuk peristirahatan di sana. Terlihat mereka sedang berdebat mengenai kondisi Togo yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Utusan Nenana menyarankan Sepala untuk meninggalkan Togo di sana dan berjanji akan membawa anjing itu ke rumahnya jika badai sudah mereda. Namun Sepala yang keras kepala malah membentak pria itu dan menolak mentah-mentah saran yang ia katakan sebelumnya. Entah mengapa Sepala bersikeras tidak mau berpisah dengan anjingnya. Sepertinya ia menyembunyikan rasa sedihnya dengan kemarahan akan kondisi anjingnya. Sepala kemudian mengambil serum dan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Melanjutkan perjalanan Sepala, anehnya ia kembali melewati jalur lautan beku yang terlihat sudah tidak karuan bentuknya. Banyak balok es yang sudah mencair membuat mereka sempat sedikit ragu untuk melewatinya. Namun, entah menantang kematian atau memiliki banyak nyawa, untuk membersihkan waktu perjalanan, Sepala memaksakan untuk melewatinya. Dan terjadilah kembali scene yang epik dan menegangkan luar biasa. Scene berganti pada Sepala yang beristirahat kembali di rumah warga lokal di sana. Wanita suku asing yang sebelumnya hanya berkata-kata, sekarang dicampur dengan aliran air mata. Ia berkata bahwa Togo sedang dalam kondisi kesehatan terburuknya. Wanita itu seperti bisa merasakan rasa sakitnya. Tapi lagi-lagi demi ketenangan Sepala, laki-laki yang berada di sampingnya berbohong kepada Sepala. Laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu kembali berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kembali lagi pada Sepala yang akan bersiap melanjutkan perjalanan. Sepala yang mengetahui kondisi kesehatan Togo yang semakin tidak karuan, memutuskan untuk meletakkan Togo di atas kereta yang masih sedikit tersisa ruang. Melihat kondisi Togo membuat pria itu takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, seperti biasanya, anjing itu menolak dan malah kembali memposisikan diri di depan barisan. Apalah daya, Sepala pun tetap berangkat melanjutkan perjalanan
dengan Togo yang masih menjadi pemimpin barisan. Di tengah cuaca yang semakin lama semakin ngeri, terlihat kondisi mereka yang semakin tidak membaik dengan melambatnya pedati. Bahkan pada akhirnya pedati itu terhenti. Mereka sudah tidak bisa bangkit lagi. Bahkan Sebala hanya bisa terbaring lemas dan pasrah akan kondisi. Namun tidak lama keajaiban kembali terjadi. Di balik kabut yang tebal terlihat seorang menghampiri dan menolong Sepala yang sedang tak sadarkan diri. Scene berganti pada Sepala yang sudah berada di sebuah gubuk peristirahatan. Dikarenakan melihat keadaan Sepala dan Togo yang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan, akhirnya orang-orang setuju estafet menjadi pilihan. Terlihat utusan demi utusan melakukan perjalanan agar serum sampai ke tujuan. Tetapi ketika seorang utusan terakhir sudah sampai ke tujuan, terjadilah sebuah kesalahpahaman. Dikarenakan keadaan orang-orang yang panik dan tergesa-gesa karena serum harus secepatnya diberikan, seorang peliput berita menganggap bahwa anjing bernama Balto yang sekarang berada di depan barisan adalah sang pahlawan sebenarnya. Bahkan pada akhirnya berita itu tersebar di seluruh penjuru Amerika mengenai Balto, seekor anjing pembawa harapan yang berasal dari Alaska. Sungguh sebuah kesalahpahaman yang seketika membuat penonton kecewa. 60 degrees below zero at winds top of 50 miles an hour. When race runs through conditions so terrible we can scarcely imagine. The question on everyone's lips is not... Di sisi lain, Sepala yang sudah sampai di rumahnya tidak memedulikan apa yang media katakan tentang perjuangannya. Melihat anak-anak kembali ceria sudah membuatnya bahagia. Apalagi warga lokal di sana mengetahui siapa pahlawan sebenarnya. Mereka pun mengunjungi rumah Sepala, berterima kasih atas jasa-jasa dan perjuangannya. Hello, Mayor. Come in. It's Togo. Father carved it, but Film pun diakhiri dengan Sepala yang kembali akan berangkat melatih anjing-anjing untuk menarik kereta. Kali ini dia tidak membawa Togo dengannya, tapi Togo yang mengetahui hal itu kembali mengejarnya. Namun sekarang ia tidak ingin menarik kereta. Ia terlihat hanya ingin menunjukkan bahwa selama ini ia tidak ingin menarik kereta. Ia hanya ingin selamanya bersama Sepala. I always thought he lived for the sled. All along, what he lived was me. Togo had the heart of a survivor. And if you're lucky enough to have known a great one, they stay with you as long as you live, harnessed to your heart, giving their all. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.